Doshemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama manusia. Saudara, selamat bertemu lagi dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Piantoro. Kita lanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan yang saudara telah kirim kepada kami. Dan sebelum itu saya jawab, jangan lupa untuk subscribe dan untuk klik like itu, serta tanda lonceng dan share video-video ini kepada teman-teman yang saudara kenal, supaya mereka juga diberkati sebagaimana saudara mendapat berkat dari firman Tuhan. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Pius Aditya. Shalom Aleichem Romo, Waalaikumsalam. Di manakah bukti Alkitabiah bahwa gereja adalah Israel yang baru? Tolong sertakan bukti sebanyak-banyaknya bahwa gereja itu Israel yang baru. Dan bagaimana kedudukan Israel saat ini? Terima kasih. Dan katanya Tuhan berjanji pada Israel. Janjinya apa ya? Baik, saudara Pius. Di dalam Kisah Rasul, pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 dikatakan begini. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun. Di antara malaikat yang berfirman padanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Kata-kata sidang jemaah di padang gurun untuk menyebut Israel itu, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani dikatakan begini. Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-38. Dikatakan begini. Utos esti o genomenos en ti ecclesia en ti erimo. Ecclesia en ti erimo. Gereja di padang gurun. Jadi Israel memang sudah disebut gereja. Sebab kata gereja dari kata ek kaleo. Ek itu artinya keluar dari. Kalau itu memanggil, berarti eklesia artinya orang-orang yang dipanggil keluar. Dalam hal Israel, mereka dipanggil keluar dari Mesir, dari jajahan Fir'aun, untuk dijadikan umat yang baru. Oleh karena itu, mereka dapat juga disebut sebagai gereja. Sebagai mereka telah dipanggil keluar dari perbudakan untuk menjadi umat yang baru. Tetapi, gereja dalam arti yang dimengerti menurut perjanjian adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, dari dosa, dan dari kuasa maut, lalu dijadikan umat yang baru, yang dipindah ke dalam terang Allah, kerajaan Dia. Dipindah dalam kehidupan yang kekal. Sehingga mereka disebut gereja. Oleh karena itu dikatakan di dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat 13 dikatakan oleh kitab suci demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kasih. Jadi dilepaskan dari kuasa kegelapan, dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, jadi ide gereja itu dilepaskan keluar dari untuk menjadi suatu umat yang baru. Israel di dalam Kisah Rasul pasal 7:38 tadi disebut gereja dalam arti itu, yang telah dipanggil keluar lalu dijadikan umat yang baru. Tapi
Nah, sehingga Israel disebut sebagai bangsa pilihan. Kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-7. Kita baca demikian. Di dalam Ulangan pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-6 sampai 8. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas bumi, muka bumi, untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangnya, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Jadi dia keluar dari tangan perbudakan Mesir, dibentuk menjadi umat baru, lalu dikatakan sebagai umat yang kudus, sebagai yang dipilih oleh Allah, ya. Dan karena itu dikatakan juga di dalam Keluaran pasal yang ke-19, ayat 4, 5, dan 6. Dikatakan begini oleh kitab suci. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Dikeluarkan dari Mesir, ya. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi Israel disebut sebagai bangsa yang kudus, bangsa pilihan, kerajaan imam atau imamat yang berkerajaan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dengan pemilihan Israel ini, Allah akan menggenapi janjinya kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan janji itu ada 3. Janji kepada Abraham ini dilanjutkan kepada Ishak dan kepada Yakub. Dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-17. Di dalam Kejadian pasal yang ke-17 kita baca demikian, saudara. Kejadian 17 ayatnya yang ayat 2, ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 3. Lalu sujud Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, ini isi perjanjian yang pertama, yaitu Allah akan memberikan Abraham keturunan yang banyak. Ayat 6, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku, ayat 7, akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Itu yang kedua. Allah mengikat janji kepada umatnya, kepada keturunannya Abraham, bahwa mereka mempunyai kaitan khusus dengan Allah ini. Allah menjadi Allah mereka, mereka menjadi umatnya. Ayat 8, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi isi janji yang diberikan kepada Abraham adalah mengenai keturunan akan menjadi berkat, mengenai keimanan kepada Yahweh, dan
ketiga, mengenai tanah Kanaan yang akan menjadi milik mereka. Dan ternyata pemilihan Israel yang telah kita baca tadi bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena Allah setia pada janjinya pada nenek moyangnya ini. Coba kita baca lagi dalam Ulangan pasal 7 tadi. Di dalam Ulangan pasal 7 ayatnya yang ke 7 dan 8. Bukan karena lebih banyak jumlahnya dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Kepada siapa? Kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita tahu tadi kita baca bahwa janjinya kepada Abraham itu yang Allah pegang ikrarnya itu adalah janji tentang keturunan, janji tentang tanah, janji tentang keimanan kepada Yahweh. Ini ada 3 isi janji. Nah, terus di antara keturunannya yang banyak itu ada 1 nanti yang akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Kita baca di dalam Kejadian pasal 22. Di dalam pasal 22 ayatnya 18. Oleh keturunanmu lah. Perhatikan kata keturunannya. Bukan keturunan-keturunan. Keturunan berarti ada 1 orang nanti yang secara khusus akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Dan oleh Galatia 3:16 dijelaskan keturunan ini siapa? Kita baca dari Galatia pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu. Ada 3 tadi ya, janji itu. Dan kepada keturunannya. Janjinya kepada keturunan juga kan? Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya 1 orang. Dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Jadi keterpilihan Israel menjadi gereja di padang belantara itu ada kaitannya dengan janjinya Allah kepada Abraham, terutama janji tentang munculnya keturunan Abraham yang menjadi berkat itu. Dan itulah Kristus. Seharusnya Israel dululah yang harus percaya pada yang dijanjikan inilah Mesias itu. Tapi sayang, Israel gagal pada misinya. Karena ketika Mesiasnya datang, mereka yang justru pertama menolak. Akibat penolakannya itu dikatakan demikian. Roma 11 ayatnya yang ke 11 mulai ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Maksudnya Israel. Maka mereka harus tersandung. Yang tidak percaya jatuh, tidak percaya itu. Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, yaitu pelanggaran Israel dengan tidak percaya pada Mesias itu, Allah menggunakan itu kebaikan. Apa? Keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Seandainya Israel menerima Mesias mereka, ya akhirnya bangsa-bangsa lain tidak sempat untuk menerima Mesias. Jadi ini Allah menggunakan itu untuk tujuan yang baik, sehingga bangsa-bangsa lain percaya pada Mesias itu. Ayat 12. Sebab jika pelanggaran mereka, yaitu penolakan mereka terhadap Mesias, berarti kekayaan bagi dunia, karena dunia mendapatkan keselamatan itu, dan kekurangan mereka, kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka, terlebih lagi kalau mereka nanti percaya. Mereka menerima Mesias mereka itu. Aku berkata kepada kamu, ayat 13, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu, mengapa ini kemuliaan? Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu dalam hati kaum sebangsaku menurut daging. Maksudnya apa? Maksudnya
Selama itu Israel hanya melihat mereka saja bangsa pilihan Allah. Mereka saja bangsa yang mengenal Allah. Lalu sekarang ini adalah bangsa-bangsa lain itu juga menjadi bangsa yang menyembah Allah yang diberitakan di dalam Taurat. Nah, dengan demikian, karena Israel merasa mereka satu-satunya, jika ada bangsa-bangsa lain mau percaya kepada Mesias yang diberitakan pada Taurat itu, maka mereka akan cemburu. Diharapkan mereka hatinya cemburu, dan dengan cemburu mereka mau percaya pada Mesias. Itu kan Mesias itu bukan Mesias yang untuk orang-orang Yahudi itu. Akhirnya kalau mereka percaya, mereka diselamatkan. Maka dikatakan di sini, ayat 14, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Maksudnya supaya mereka kalau cemburu mereka percaya. Itu milikku orang-orang non Yahudi itu ikut-ikutan ngapain? Nah akhirnya dengan cemburu mereka percaya maka mereka diselamatkan. Gitu loh maksudnya. Terus ayat 15. Sebab jika penolakan mereka, maksudnya penolakan terhadap Mesias, berarti pendamaian bagi dunia, karena dunia akhirnya percaya pada Mesias, dan dengan percaya pada Mesias mereka didamaikan dengan Allah. Dapatkah penderitaan mereka punya arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jadi kalau penerimaan Israel, mereka menerima Mesias, itu merupakan suatu kebangkitan seperti hidup dari mati. Terus, jikalau roti sulung adalah kudus, maksudnya Israel itu dikuduskan, jadi disebut roti sulung kudus, maka seluruh adonan, yaitu orang-orang non-Israel, non-Yahudi yang percaya pada Mesias yang dijanjikan pada Israel itu juga ikut dikuduskan. Maka seluruh adonan juga kudus. Dan jika akar adalah kudus, maksudnya Israel itu, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, siapa yang dipatahkan? Orang-orang Yahudi yang menolak Mesias. Karena tidak semua orang Yahudi menolak Mesias. Contohnya para rasul, semua orang Yahudi. Rasul Paulus sendiri adalah orang Yahudi. Dan sampai sekarang pun ada beberapa orang mantan rabi Yahudi yang menjadi imam di dalam gereja Ortodoks. Yang saya kenal adalah kalau di Israel sana itu mantan Yahudi Ortodoks. Jadi di dalam agama Yahudi itu ada kelompok aliran namanya Ortodoks juga. Jadi jangan dikacaukan dengan Kristen Ortodoks. Ada Yahudi Ortodoks, ada Kristen Ortodoks. Seorang rabi Yahudi yang bernama Alexander Winogradsky tinggal di Yerusalem. Akhirnya menjadi Kristen Ortodoks, menjadi romo di sana, dan saya kenal, saya bertemu beliau. Beliau memimpin ibadah dalam bahasa Ibrani, ibadah Ortodoks dalam bahasa Ibrani. Berarti ada sebagian Israel percaya. Ada lagi ya, teman saya baik di Amerika namanya Romo Arnold Bernstein, James Bernstein, sama Romo Paul Yaroslav. Itu adalah beberapa orang Yahudi yang saya kenal yang menjadi Kristen Ortodoks dan menjadi imam di dalam gereja Ortodoks. Jadi kalau begitu, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, artinya cabang yang tidak percaya tadi dipatahkan, dan kamu, maksudnya orang non-Yahudi seperti kita ini, sebagai tunas liar, artinya bukan bagian daripada zaitun yang asli, telah dicangkokkan di antaranya. Nah, kalau kita telah dicangkokkan di antara pohon zaitun yang asli dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi kalau kita bukan orang-orang non-Yahudi ini karena iman pada Kristus dicangkokkan pada getah pohon zaitun yang asli, dan Israel itu sebelum Kristus lahir sudah disebut sebagai gereja di padang gurun, maka tentu saja sebagai bagian dari Israel ini, orang-orang non-Yahudi menjadi Israel yang baru. Atau Israel milik Allah. Lalu tempatnya Israel mana? Ya untuk sementara sebelum mereka beriman, tugas mereka yang seharusnya mereka memberitakan keselamatan di dalam Mesias, itu dilakukan oleh gereja. Sebagai Israel yang baru tadi. Sebagai yang dicangkokkan di dalam Israel tadi. Kita baca di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 16. Mulai 18. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ini prinsip kekristenan.
masalah sunat, tapi menjadi ciptaan baru, pengubahan dari dalam oleh kelahiran baru oleh Roh Kudus. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, patokan apa? Patokan bersunat dan tidak bersunat tidak ada artinya itu. Berarti ini bukan orang Yahudi yang dimaksud. Orang non Yahudi yang menjadi Kristen, yang penekanannya adalah pada perubahan hidup, kelahiran kembali menjadi makhluk baru. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Tentulah ini bukan Israel dalam pengertian Israel yang fisik, sebab apa? Israel yang fisik menekankan pada sunat. Di sini patokannya adalah yang bukan sunat, bukan masalah sunat atau tidak sunat, tapi masalah ciptaan baru tadi. Orang yang berpatokan pada itu yang diberkati. Berarti kalau itu yang dimaksud dengan Israel milik Allah ini adalah gereja yang mempunyai prinsip itu. Nah, kalau begitu dengan orang non-Yahudi ini dicangkokkan kepada Israel, dan Israel itu sudah disebut gereja di padang belantara, berarti mereka keluar dari kegelapan, menyatu dengan Kristus di dalam keselamatannya, akhirnya dicangkokkan ke Israel, maka mereka menjadi Israel yang baru. Itulah sebabnya berkat yang diberikan kepada Israel sebagai umat pilihan, sebagai imamat yang berkerajaan, itu sekarang diberikan pada gereja. Coba kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 Petrus pasal 2 ayat yang 11. Kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah, siapa ini? Orang beriman kepada Kristus, yaitu gereja. Bangsa yang terpilih, tadinya Israel kan? Nah, sekarang itu disebutkan pada gereja. Imamat yang rajani, tadinya milik Israel kan? Dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 tadi. Bangsa yang kudus, tadinya milik Israel kan? Di dalam Ulangan pasal yang ke-7 tadi. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ingatnya gereja itu dipanggil keluar dari kegelapan, dari dosa, dari iblis, untuk masuk ke dalam terang yang ajaib, untuk masuk ke dalam kerajaan anak Allah Kristus itu. Jadi kalau begitu, jika sebutan untuk Israel itu diberikan kepada gereja, persis Israel disebut bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan itu sekarang diberikan kepada gereja, maka jelas adalah gereja merupakan Israel yang baru itu. Nah, kalau gitu, posisi Israel sekarang gimana? Posisi Israel sekarang sedang dihentikan tujuannya sampai mereka nanti beriman. Sebagai yang dipilih Allah karena nenek moyang mereka, karena Abraham, Ishak dan Yakub, karena Allah setia kepada janjinya itu, mereka masih kekasih Allah. Tetapi karena mereka menolak Kristus, mereka sedang dimarahi oleh Allah. Sehingga yang bertugas untuk mengabarkan berita sukacita Mesias ini adalah gereja yang baru, Israel yang baru itu, yaitu gereja. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-11 tadi. Roma pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Oleh karena siapa? Oleh karena gereja. Oleh karena Israel yang baru yang menerima Mesias, mereka tidak. Maka mereka lagi dimusuhi Allah, Allah lagi murka pada mereka. Apakah mereka dibuang? Tidak, mereka tetap dipilih. Kan kalau seorang ayah mendisiplin anaknya dipukul, kan tidak berarti anaknya dibuang, kan tidak. Tetap. Hanya mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyangnya. Yaitu oleh karena Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi kalau itu Israel tidak dibuang, tetapi untuk sementara tugas untuk memberitakan Mesias itu diberikan pada Israel yang baru ini, kepada gereja ini. Nah, sampai kapan yang Israel menjadi seteru Allah? Sampai nanti mereka bertobat secara nasional.
Katakan di dalam ayat yang ke-25 dari Roma 11. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Apa rahasianya? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Makanya saya katakan tadi ada Israel yang sudah percaya Yesus, dan sekarang banyak ya orang-orang yang asli Yahudi yang percaya pada Yesus. Tapi sebagian masih tegar. Sayangnya sebagian besar itu masalahnya. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Sampai kapan? Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Yang tahu Allah. Kapan jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain yang mau percaya itu yang diketahui Allah saja, itu masuk ke dalam iman kepada Kristus. Nah, kalau yang jumlahnya penuh itu sudah masuk, maka Israel akhirnya mengalami sesuatu yang baru, yaitu ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel, artinya Israel secara nasional, akan diselamatkan. Artinya mereka percaya pada Kristus nantinya, menjadi bagian dari gereja, sehingga ada satu gereja saja yang terdiri dari Yahudi dan non-Yahudi disatukan di dalam Kristus. Ya. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Dengan jalan apa? Seperti yang tertulis, dari Sion akan datang penebus. Itu percaya pada penebus yang akan datang di Sion. Jadi saudara, disitulah yang bisa saya berikan keterangan pertanyaan saudara Pius, ya, agar bukti Alkitabiah bahwa gereja adalah Israel yang baru, yang sudah saya jelaskan apa kedudukan Israel saat ini. Janji Israel pada Israel apa yang sudah di tanah, kaitan dengan Yahweh, dan keturunan Abraham yang datang, yaitu Mesias. Itulah janji yang diberikan kepada Israel melalui Abraham. Karena Israel ada, karena janji Allah kepada Abraham itu. Saya harap ini membawa pemahaman kepada saudara.